Halo pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Di pagi yang cerah ini saya Galus nanti akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat bersama dan mengikuti bersama bagaimana gelaran apel pergeseran pasukan Operasi Mantap Berata dalam rangka pengamanan TPS Pemilu di 2024 di Kabupaten Kendal ini pemirsa. Dan nantinya juga di sini akan dilaksanakan simulasi dari pengamanan TPS di Kabupaten Kendal yang akan diselenggarakan di lapangan alun-alun Kabupaten Kendal ini pemirsa. Dan untuk menyimak selengkapnya bagaimana dari serangkaian kegiatan pada pagi hari ini, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Pemilihan yang aman dan bebas dari gangguan meningkatkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Masyarakat lebih mungkin menerima dan mengakui pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Berbagai persiapan pun dilakukan untuk mensukseskan gelaran pemilu 2024 ini. Seperti persiapan pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS, yang tentunya sangat penting untuk memastikan keberlangsungan proses demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari gangguan. Sebagai wujud persiapan pengamanan tersebut, pemerintah Kabupaten Kendal bersama aparat gabungan menggelar apel pergeseran pasukan Operasi Mantap Berata dalam rangka pengamanan TPS di Kabupaten Kendal yang digelar pada Selasa 13 Februari 2024 di lapangan alun-alun Kabupaten Kendal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Komandan Kodim 0715 Kendal, yang saya hormati Kapolres Kendal, yang saya hormati perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal, yang saya hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal, para peserta apel yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan apel pergeseran pasukan dalam rangka persiapan pengamanan pemilu tahun 2024, dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, saya atas nama pribadi mewakili pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh hadirin yang hadir, khususnya dari TNI Polri, Pol PP, Linmas, yang hari ini sudah berkumpul untuk bersama-sama berjuang menyiapkan pemilu 2024 agar bisa berjalan secara profesional dan netral, memastikan pemilu menjadi sarana integritas bangsa. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dandim dan juga Pak Kapolres yang selama ini sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kendal, di mana kita memiliki tujuan yang sama, kita memiliki keinginan yang sama bahwa pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, dan tentunya memberikan rasa kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk TNI Polri.
Perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Kendal ada 3.491 TPS yang tersebar di 286 desa kelurahan. Dan tentunya kita memiliki 796.097 pemilih. Dan tentunya dengan jumlah TPS yang sangat besar, jumlah pemilih yang sangat besar, mustahil kita bisa menjaga tanpa mengedepankan kolaborasi dalam bekerja. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017, pemerintah daerah dengan pihak TNI Polri wajib memfasilitasi kelancaran dan kesuksesan pemilu. Sukses pemilu bukan hanya mengacu kepada penyelenggaraan yang profesional, namun juga bersandar pada sinergitas yang kuat dan berkesinambungan dari seluruh pihak, khususnya dalam hal pengamanan. Seluruh pihak, baik penyelenggara, pengawas maupun pengamanan harus dapat bersikap netral dalam menghadapi dinamika pemilu di lapangan. Jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Kendal kita berharap harus selalu meningkat dalam rangka memastikan bahwa demokrasi yang ada di Kabupaten Kendal dalam tahun ke tahun bisa lebih baik. Upayakan deteksi dini dan cegah dini dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di TPS. Mewaspadai hal-hal yang dapat mencederai pemilu seperti berita hoaks, black campaign, intimidasi, dan pemaksaan, bencana alam, hingga kondisi cuaca yang dapat mengganggu kelancaran pemilu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, upayakan penegakan dan pengamanan pemilu yang tegas, namun juga harus humanis. Saya berharap kepada seluruh pihak menjaga kondisi fisik dan psikologis selama jalannya pemilu. Seluruh pihak harus saling mendukung dan saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Kita tidak ingin ada pihak dalam pemilu di Kendal yang berduka karena kelelahan maupun sakit akibat letih memastikan jalannya pemilu. Yang terakhir, saya selaku Bupati Kendal merasa bangga memiliki Polres Kendal dan Kodim 0715 yang selama ini sudah bekerja sangat baik dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan keamanan dan pertahanan kita yang ada di Kabupaten Kendal. Jaga kondisi fisik, jaga netralitas, jaga keamanan, dan jaga sinergitas. Salam Pemilu Damai 2024, Pemilu Sarana Integrasi Bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemui usai gelaran apel gabungan pergeseran pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan TPS di Kabupaten Kendal, Bupati Diko berharap kondisi dan situasi keamanan pemilu yang kondusif nantinya dapat menciptakan kenyamanan dan ketenangan bagi warga masyarakat Kendal. Terakhir, dirinya juga meminta seluruh pihak untuk saling mendukung dan saling mengingatkan satu sama lainnya demi mendukung suksesnya gelaran pemilu 2024. Nah, ini durasinya cukup panjang, jadi diharapkan bisa semuanya sehat dan bisa bertugas secara profesional, secara baik, sehingga kita bisa menghasilkan pemilu yang damai, pemilu yang aman, nyaman bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Kendal. Untuk pengamanan sendiri, Mas, peran pemerintah daerah sendiri? Ya, hari ini kita melakukan apel gabungan TNI Polri dan juga pemerintah Kabupaten Kendal untuk memastikan bahwa pemilu yang akan berjalan besok ini bisa aman. Kita memastikan koordinasi sinergitas antara TNI Polri dan juga pemerintah berjalan dengan maksimal. Setelah itu kita juga melaksanakan demonstrasi terkait dengan kesiapan apabila ditemukan di lapangan adanya konflik yang ada di TPS tertentu. Tentunya kita berharap ini tidak terjadi di Kabupaten Kendal karena selama ini juga tidak pernah terjadi, karena kita bisa menjaga bersama-sama. Saya mengimbau masyarakat untuk datang ke TPS untuk menaikkan haknya untuk memilih. Harapan saya partisipasi masyarakat menentukan arah kebijakan pemerintah. Jadi mudah-mudahan
seluruh rangkaian sampai hari H maupun pasca hari H itu semuanya bisa berjalan dengan kondusif. Ada daerah khusus yang untuk disiapkan? Sementara tidak ada yang menjadi perhatian khusus. Di seluruh wilayah tinggal insya Allah aman. Tapi nanti malam kita juga akan melakukan patroli ke beberapa TPS untuk melihat langsung kesiapan para petugas dan juga melihat situasi. Dan harapannya dengan patroli ini juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan juga masyarakat. Selain gelaran apel pengamanan, pemerintah Kabupaten Kendal bersama aparat gabungan juga melakukan simulasi pengamanan TPS yang menggambarkan permisalan situasi yang tidak kondusif maupun serangan konflik yang dimungkinkan datang saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung di Kabupaten Kendal. Terdengar narasi simulasi dibacakan dari sumber suara yang bersambut dengan peragaan para tokoh simulasi yang menjalankan peran mereka masing-masing seperti peran petugas TPS, peran Linmas, aparat gabungan hingga peran masyarakat setempat. Dan semakin banyak menuju ke TPS 10 dengan membawa batu kemudian alat-alat untuk menyerang TPS 10. Atas nama undang-undang kami sampaikan kepada saudara-saudara pengunjuk rasa agar dalam menyampaikan aspirasi agar jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah desa maju jalan dan mas lanjutan mundur masa yang mulai beringat bukan mundur masa Kompi Gabungan Penindak TNI Polri diterjunkan untuk mendorong massa agar segera membubarkan diri. Namun di tengah pengamanan VIP Bupati disilakan menyerang petugas, kemudian dengan taktik selektoner berupaya untuk
kemudian mengamankan massa yang beringas tersebut. Massa nampak belum membubarkan diri. Namun tim terus memukul mundur massa untuk segera meninggalkan tempat dan membubarkan diri. Karena dirasa situasi cukup terkendali, gabungan TNI Polri melaksanakan konsolidasi. Perhatikan kompi PHH gabungan. Konsolidasi. Namun pemirsa catatan sang jurnalis seperti yang kita lihat tadi bagaimana situasi dan juga kondisi yang ada di lapangan alun-alun Kabupaten Kendal ini yang tadi sedang dilaksanakan simulasi dari pengamanan pemilu 2024. Tadi kita lihat ada warga yang berkerumun dan datang ke TPS untuk melaporkan dan langsung ditangani oleh petugas TPS dan juga langsung tadi juga sempat terlibat aksi bentrok dan kemudian diamankan oleh petugas dari gabungan dari petugas pengamanan Pilpres dan juga Pemilu 2024 ini. Dan setelah ini pemirsa, gelaran dari apel dan juga dari simulasi Pemilu 2024 ini telah selesai dan nantinya juga akan dilakukan oleh serangkaian persiapan dari pengamanan pemilu sendiri pemirsa. Dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. TNI kita ada 102 personil untuk mengamankan kurang lebih ada 3.491 TPS. Dilaksanakan mulai hari ini hingga nanti tanggal 17. Satu petugas akan mengawal berapa? Pola yang kurang rawan kita menggunakan pola 216, 2 personil dengan 16 TPS. Dan tentunya di situ juga masih ada linmas. Ada berapa yang rawan ini? Yang rawan kita ada 8. Rawan ini karena geografis yang cukup jauh jangkauannya, bukan karena rawan terkait situasi kamtipmas, tapi karena wilayah pegunungan dan wilayah yang untuk kita lihat jangkauannya dari Polres yang cukup jauh. Tapi kita sudah men-standby-kan untuk anggota yang power on hand Kapolres, Remas yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan untuk patroli ke daerah rawan. Rawan bencana, Rawan bencana sampai sekarang nihil, mudah-mudahan tidak ada. Sementara itu, sebagai upaya mensukseskan gelaran pemilu 2024 di Kabupaten Kendal, Solikin selaku Komisioner Bawaslu Kendal menyebut, baik Bawaslu maupun pengawas pemilihan kecamatan atau Panwascam akan menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran dari masyarakat selama 24 jam, serta siap untuk langsung menindaklanjuti aduan tersebut. Sampai saat ini, untuk saat ini kondisi kerawanan tentu kami berkaca dari surat yang dikeluarkan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ini Kendal sepertinya tidak termasuk daerah yang rawan gitu. Tapi tentu potensi-potensi itu ada. Baik dari kondisi cuaca, kita tahu bahwa saat ini adalah puncak musim penghujan gitu ya. Kalau kita berkaca di Demak, tentu itu ada satu kecamatan yang kemudian sampai ada pemungutan ditunda atau pemungutan susulan seperti itu. Nah, kami harapannya di Kendal juga
harapannya semoga pada besok ini tidak ada kondisi-kondisi yang menyebabkan nanti terjadinya pemilu susulan. Harapannya seperti itu. Terus kemudian tentu potensi-potensi lain, ada potensi-potensi masa tenang kaitannya dengan kerawanan-kerawanan, salah satunya adalah mungkin berita hoax, terus kemudian money politik ataupun intimidasi itu kemungkinan juga ada. Jadi kita akan menindaklanjuti kaitannya dengan laporan-laporan masyarakat, sesensitif apapun nanti kita akan tindak lanjuti. Dan untuk sampai saat ini, sampai selama masa tenang ini belum ada laporan. Mas, kerawanan apa Mas di Kendal itu, kerawanan masalah bencana atau apa Mas kerawanan? Kalau berkaca di periode 2019 gitu ya, kerawanannya itu adalah tentu kerawanannya kaitannya dengan kondisi geografis di Kendal. Kemarin kami juga memetakan di mana adanya semacam kayak TPS yang rawan, mungkin saja nanti ada banjir. Terus kemudian kalau daerah pesisir di Patebon itu juga ada kemungkinan nanti rob gitu ya. Terus kemudian kami juga kemarin menemukan temuan-temuan beberapa lokasi TPS, semisal kami melakukan temuan di daerah Patean, itu kami sudah melakukan saran perbaikan kepada PPK gitu ya untuk melakukan pemindahan TPS karena memang adanya satu kerawanan geografis di lereng, terus kemudian yang menyebabkan dapat banjir, terus kemudian ada juga kerawanan pendirian TPS itu ternyata berada di salah satu tempat dari simpatisan seperti itu. Maka kami harus rekomendasikan itu untuk digeser atau dipindah titiknya. Yang lebih netral. Di mana itu? Kemarin kalau di Weleri, TPS 07 Karangdowo, itu kami rekomendasikan untuk untuk digeser. Tidak di titik itu lagi. Kalau di Patean ada satu, cuman saya nggak lupa. Yang kemarin malam ini di TPS 07 Karangdowo. Dan pemirsa catatan sang jurnalis, itu tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana gelaran dari apel pergeseran pasukan Operasi Mantap Berata dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Dan tadi kita juga sudah menyimak bagaimana simulasi dari pengamanan TPS yang ada di Kabupaten Kendal dalam rangka pemilu 2024 nanti. Dan kita tadi juga sudah melihat bagaimana simulasinya yang tergambarkan di lapangan di alun-alun Kabupaten Kendal ini. Dan akhirnya saya Galus Karnati beserta seluruh kerabat kerja pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebagai upaya memastikan gelaran pemilu 2024 berjalan aman, pemerintah Kabupaten Kendal melakukan tinjauan langsung ke tempat pemungutan suara yang berada di berbagai lokasi di Kabupaten Kendal, seperti tinjauan yang dilakukan di TPS 3, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kota Kendal. Hadir Sekda Kabupaten Kendal Sukiono bersama jajaran Forkopimda yang terlihat secara langsung memantau persiapan dan memastikan keamanan di TPS yang bersangkutan.
plating ya di TPS tapi bawahnya ini memang merupakan ya. Ruangannya terkunci ya. Semua sudah sesuai dengan daftar yang rekam. Sekarang prosesnya gimana? Kantor. Lihat ini Pak. Ya simulasikan untuk menempatkan diri mulai dari pendaftaran sampai pengecekan surat undangan, kemudian pemberian surat undangan sampai pencoblosan disimulasikan sekitar 5 menit. Jadi kalau 5 menit ada 5 tempat pencoblosan, berarti 1 menit bisa 5 coblosan. Artinya apa? Berarti dalam sini kan 250 pemilih kali 5 menit dibagi 5 TPS berarti dibutuhkan waktu sekitar 4 jam. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar sehingga diperkirakan jam 12 ya selesai. Kemudian tadi untuk penyimpanan kartu suara saya tanyakan ditempatkan di balai desa, ditempatkan di kamar khusus fungsi yang terjaga oleh TNI Polri dan Bawaslu. Ya, dipastikan dari jumlah surat suara untuk wilayah Kelurahan Bandengan sudah benar dan akan didistribusikan ke masing-masing TPS besok pagi yang diperkirakan perjalanan dari balai desa paling lama paling jauh tidak lebih dari setengah jam. Ya, kenapa tidak di putusan malam ini demi keamanan teman-teman di balai desa mau bergeraknya ke TPS besok pagi. Untuk wilayah TPS yang jauh dari balai desa gimana Pak nantinya Pak? Untuk wilayah yang dari balai desa, yang terjauh dari balai desa, tadi saya tanya Pak Lurah tidak kurang dari setengah jam sudah nyampe. Termasuk daerah-daerah atas Pak? Untuk daerah-daerah atas mungkin pengirimannya bisa jadi bukan kita rencanakan dari jam 6 sudah dikirimkan. Jam 6 atau jam 5 sudah dikirimkan. Tapi kami tidak berani menempatkan surat suara di tempat TPS karena keamanannya dan penjagaannya akan lebih berat. Walaupun insya Allah di Kendal tidak terjadi hal-hal seperti itu, tapi kita bersifat kehati-hatian. Bandengan, terus di desa Ngawansari, Kecamatan Ngarung, terus Gemu Blanten, sama Gempol Sewu. Harapannya Pak, Ya harapannya kita cek finalisasi tentang kesiapan untuk pelaksanaan besok dari sisi logistik sampai tempat pencoblosan. kalau yang daerah